Oke, selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata kuliah digital. Inilah pertemuan kita yang ke-12. Nah, melanjutkan dari pertemuan kita minggu lalu, di mana teman-teman sudah menyaksikan penjelasan tentang flip-flop. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang yang namanya mesin sekuensial. Tapi masih dari sisi konsepnya saja. Minggu depan baru kita mulai merancang dan mendesain sebuah mesin sekuensial. Nah, kenapa kita awali dengan flip-flop? Itu karena mesin sekuensial itu adalah sebuah mesin yang hanya bekerja kalau sesuai dengan sekuen. Dan sekuen tersebut itu berdasarkan dari yang namanya clock. Nah, yang menggunakan clock itu adalah flip-flop. Kan kita sudah diskusikan di minggu lalu yang saya pre-recording itu. Flip-flop itu adalah sebuah elemen memori yang dia akan bekerja sesuai dengan clock yang diberikannya. Nah, clock di sini sama mirip seperti enable. Hanya saja kalau enable dia tidak periodik. Jadi kalau sekarang enable, terus 10 detik kemudian saya matiin lagi. Tapi 1 detik kemudian saya enable lagi. Nah, kalau clock dia sistemnya periodik. Jadi enable mati, enable disable dan secara durasi yang sama persis. Nah, makanya di sini di minggu lalu kita bahas yang namanya clock. Jadi clock adalah sebuah sinyal di mana dia bersifat periodik. Jadi ada aktifnya, tidak aktif, aktif, tidak aktif, dan seterusnya. Dan dia durasinya sama terus. Oke. Nah, flip-flop itu tadi adalah elemen memori dan dia bekerja berdasarkan clock. Dan karena dia adalah elemen memori, maka dia bisa digunakan di mesin sekuensial. Kenapa? Karena mesin sekuensial itu perbedaan dasar dengan yang rangkaian kombinasional itu adalah di mesin sekuensial dia tergantung pada output sebelumnya. Nanti kita bahas ya. Jadi intinya kenapa minggu lalu kita bahas flip-flop itu karena flip-flop itu adalah elemen dasar yang menjadi pondasi pada saat kita ingin membangun mesin sekuensial. Karena nanti ada 2 buah ciri khas dari mesin sekuensial yang bisa didapat karena adanya flip-flop. Oke. Nah, di minggu lalu kita bahas ada ini mesin stability. Nah, ini flip-flop. Ada 3 jenis flip-flop yang kita bahas. Pertama adalah data flip-flop, di mana dia outputnya sama seperti input. Sehingga inputnya dikasih apa, output juga akan seperti itu. Makanya dia disebut sebagai data flip-flop, sehingga seolah-olah kita bisa menyimpan data. Di flip-flop, tolong dong simpankan data ini. Maka dia akan menyimpan datanya. Oke. Dan di minggu lalu, minggu lalu belum sempat sampai kategori ya, tapi sudah saya jelaskan tentang yang namanya SIPO, serial in dan parallel out. Nah, selain data flip-flop, kita juga punya yang namanya JK flip-flop. Sini. Bedanya adalah kalau di data flip-flop, dia cuma punya 2 mode kerja kan, set dan reset. Kemudian di toggle flip-flop, jenis flip-flop yang ketiga, kita punya yang namanya hold dengan toggle. Hold berarti outputnya tetap sama seperti sebelumnya. Ingat, seperti sebelumnya. Kalau toggle berarti outputnya kebalikan dari output sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 0, ditoggle dia jadi 1. Ditoggle lagi jadi 0. Ditoggle lagi jadi 1 dan seterusnya. Jadi naik bolak-balik terus. Nah, itu hold sama toggle. Nah, JK flip-flop dia adalah gabungan dari data flip-flop dan toggle flip-flop. Nah, di sini ada set reset mode yang bawaan dari data flip-flop. Dan dia juga punya hold dan toggle mode, bawaan dari
T flip-flop. Oke, itu yang harus diingat. Dan untuk nanti bisa mendesain mesin sekuensial, teman-teman harus mengingat tabel ini. Nah, tabel ini disebut sebagai tabel truth table. Teman-teman masih ingat truth table kan? Inputnya seperti apa, outputnya jadi seperti apa. Ini harus diingat. Jadi pada kondisi J dan K seperti apa, jika flip-flop jadi hold. Pada kondisi J dan K seperti apa, outputnya adalah toggle dan seterusnya. Oke. Dan kemudian kita juga bahas yang namanya SIPO. Dan fungsinya adalah untuk menyederhanakan rangkaian di mana kita hanya cukup menggunakan satu kabel saja untuk mengirimkan data yang bisa digunakan untuk menyalakan 7 segmen. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya mesin sekuensial. Saya editing dulu, bisa coret-coret. Oke. Ini data flip-flop. Dia punya yang namanya 2 buah output, meskipun output tersebut sebenarnya satu sih, cuma dia kebalikan. Bentar, saya cari. Oops, maaf. Nah, di flip-flop ini, kalau kita perhatikan dia ada 2 buah output, meskipun sebenarnya dia satu output. Kenapa satu output? Karena dia benar kebalikan. Kalau key-nya 0, ya Q0 pasti 1 dong. Kalau key-nya 1, ya Q0 pasti 0. Maka sebenarnya dia adalah satu output. Oke. Cuma nanti kalau kita misalnya beli integrated circuit yang isinya data flip-flop, dia output juga ada seperti ada Q dan ada Q0. Inilah outputnya. Sementara inputnya ada 2 buah. Satu adalah untuk menyimpan data. Tolong dong simpan data 0. Tolong dong simpan data 1, seperti itu. Kemudian ada clock juga. Nah, clock di sini fungsinya adalah untuk, yuk kerja sekarang. Nah, terus sekarang jangan kerja, jadi clocknya tidak aktif. Makanya di sini, kalau clocknya tidak aktif, maka apapun nilai D, ya outputnya tetap sama, tidak akan berubah dia. Maka QT plus 1 tetap pasti QT. Jadi kalau outputnya lagi 0, ya tetap 0, meskipun datanya mau berapapun. Karena dia tidak aktif, clocknya 0 soalnya. Jadi kalau clocknya 0, berapapun data yang dimasukkan, ya pun tidak akan berubah, dia kan tidak mau nyimpen. Tapi begitu clock saya aktifkan, maka datanya akan berubah. Outputnya akan berubah sesuai dengan data yang dimasukkan. Nah, ini adalah blok simbolnya. Ada D, ada clock sebagai input, dan ada Q dan Q0 sebagai outputnya. Itu data flip-flop. Sementara untuk JK flip-flop, mirip seperti yang data flip-flop, cuma di sini inputnya jadi 3 buah. J, K, dan clock. Kalau clock tidak aktif, atau clocknya 0, maka output tidak akan berubah. Meskipun J dan K saya ubah-ubah seperti apapun, kalau clocknya 0, ya flip-flop tidak aktif, sehingga outputnya tetap sama. Kemudian kalau clocknya aktif, kemudian JK-nya 00, maka dia dalam mode hold, sehingga outputnya akan sama dengan output sebelumnya. Tapi kalau 01 dia jadi reset, 10 jadi set, dan 11 dia jadi toggle. Yaitu outputnya akan dibalik. Kalau 0 dia jadi 1, kalau 1 dia jadi 0, dan seterusnya. Oke. Dan ini adalah blok simbolnya. Ada J, K, clock, dan outputnya adalah key. Dan kemudian untuk toggle flip-flop, dia sebenarnya
Sama seperti JK flip-flop, hanya saja inputnya dijadiin 1. Sehingga J dan K itu inputnya jadi 1, cuma salah satu di invert, satu lagi tidak. Jadi inputnya hanya 2, T dan clock. Dan pada saat clocknya tidak aktif, berapapun nilai T, ya outputnya tetap sama, tidak akan berubah. Dan kalau clocknya aktif, kalau T-nya 0, dia jadi hold. Kalau T-nya 1, dia jadi toggle. Oke. Nah, sekarang, karena sebenarnya konsep mesin sekuensial itu sederhana. Jadi sebelum kita masuk ke mesin sekuensial, atau disebut sebagai finished state mesin, kita coba main-main dulu yuk ke ini, ke tinkercad.com. Untuk mencoba-coba melihat kayak apa sih D flip-flop itu. Nah, kita coba lihat yang ini apa sih? BCD itu segmen ini deh, yang pisau mana? Coba di sini kayaknya kita belum masih belum ini ya, belum jalan pisaunya. Bukan pisau sih, sipo sebenarnya. Jadi coba dulu di sini. Serial in, parallel out. Nah, kita lihat di sini, ini ada 7474. Kalau teman-teman lihat, 7474 itu adalah, nah dia, nih, dual D flip-flop. Jadi ada D flip-flop, tapi dia ada 2 buah dalamnya. Jadi kita coba main dengan D flip-flop dulu ya. Baru setelah itu kita main yang dengan 7473, JK flip-flop. Di sini nggak ada toggle flip-flop sih. Tapi kalau misalnya mau dibikin, sebenarnya gampang. Tinggal ngambil dari JK flip-flop, inputnya dijadiin 1, ditambah dengan inverter. Oke, kita lihat 7474 itu seperti apa sih pin out-nya. Maksudnya di dalamnya itu seperti apa ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi, ini saya zoom. Berarti standar pin 14 dikasih apa? Dikasih, bentar ini saya mati dulu, biar dia sebelahan. Pin 14 dikasih power. Di sini pakai 3,5 volt. Kemudian pin 7 dikasih ground. Oke, sudah kan ya. Kemudian flip-flop yang pertama, misalnya dari sini. Di sini ada preset dan reset. Nah, ini kita kita nonaktifkan saja. Di sini kan dia aktifnya adalah low. Karena dia ada garis di atasnya. Berarti kalau mau saya reset itu berarti outputnya jadi 0. Maka di sini saya kasih 0 atau ground. Nah, karena kita nggak pengen reset, dan kita juga nggak pengen preset itu maksudnya dijadiin 1. Jadi ini sebenarnya adalah reset, ini adalah set kalau istilahnya kita. Coba di sini pakai PR. Nah, kalau kita tidak mau preset maupun reset, maka ini kita tidak aktifkan. Biar tidak aktif, berarti ini kita kasih bukan ground, soalnya kalau ground malah aktif ya kan dia aktif low. Aktif low berarti kalau kita kasih low voltage, dia jadi aktif. Kita tidak pengen dia aktif, berarti kita kasih dia 5 volt. Berarti pin 10 dan pin 13 kita kasih ke atas. Pin 10, nah dia ini kita kasih ke sini. Kita kasih red. Dan juga yang ini, reset. Oke, sudah. Jadi pin nomor 10 ini kan tadi 1, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pin nomor 10 ini kita tidak aktifkan. Nah, sekarang yang
bawah juga, yang flip-flop yang bawah, ini juga harus kita tidak aktifkan. Berarti pin 1 dan pin 4 itu kita kasih 5 volt. Pin 1 ini, dan pin 4 ini tidak kita aktifkan. Oke, sudah. Nah, sekarang ada clock. Oke, clocknya dari 11 dan juga 3. Kita jadikan 1 saja. Atau kita coba main 1 dulu aja ya. Main 1 flip-flop dulu. 11 itu adalah clock. Berarti kita coba pasang clocknya. Kita ambil dari push button. Ini terminal 1B, ini terminal 1A. Berarti ini kalau dia di press, ini dia akan nyambung. Nah, masalahnya ini kan memang udah nyambung kabel di bawahnya, maka di sini harus kita putar. Dah. Oke. Nah, sekarang kalau ini di press berarti ini sama ini dia akan nyambung. Maka di sini kita kasih dia 5 volt. Dan yang ini kita masukkan sebagai clock. Jadi clocknya ya, bukan ini dia clock. Cuma beda warna biar enggak bingung. Oke, oranye aja. Kalau enggak blue buat clock. Kemudian sudah. Sekarang kita lihat input. Ini inputnya. Inputnya kita kasih dengan push button juga. Jadi kita sendiri yang ngatur. Ya. Ini juga kita kasih ke atas, ke red, dan ini sebagai inputnya. Karena jadi inputnya kan, sebagai D-nya data. Ini kita kasih green misalnya. Sekarang clock sudah, input sudah, sekarang outputnya. Nah, outputnya kita gunakan, paling gampang ya menggunakan ini, apa namanya, lampu. Ini udah agak penuh di sini, jadi kita bikin di sini saja lampunya, atau kalau enggak ya di luar saja ya. Ini outputnya. Agak berantakan dikit apa ya. Kita kasih purple. Dan di sini kita kasih lampunya. Lampu itu paling atas ya, bukan? Nah, di lampu itu dia, LED. Inilah katoda, berarti dia nyambung ke negatif, black. Dan ini anoda, dia nyambung ke sini. Kasih purple juga aja. Dan ini 1 kilo terlalu besar, kita kasih 150 aja buat apa? Biar arus atau current yang melewati apa? Melewati LED lampnya tadi nggak terlalu besar, biar nggak pecah dia. Oke, harusnya sudah siap. Kita coba start. Oh, ntar. Clocknya nggak bisa pakai ini. Kita nggak bisa ngeklik 2 tempat soalnya. Berarti clocknya saya pakai apa ya? Cuma itu aja ya, switch-nya. Ya udah, berarti pakai ini switch-nya.
1B, 2B, bentar, saya belum pernah pakai yang ini. Satu B, 2B, berarti kayak nyambungnya di sini deh. Kita coba dulu aja ya. Belum pernah saya pakai ini soalnya. Oke, coba aja start simulation. Sudah. Kita lihat sekarang. Bentar. Di sini lampunya udah nyala dia. Berarti ada yang salah. Bentar. Kita coba lihat. Stop dulu. Kita coba ukur. Nah, dia alat ukurnya. Bukan. Nah, ini dia. Multimeter. Ground. Kita pengen ngelihat di sini nilainya berapa. Start. Oh, dia 5 volt. Berarti ada yang salah nih. Harusnya dia, ini kan belum kita klik kan. Kok udah dia nyambung. Oke, berarti saya salah konfigurasi. Berarti harusnya 1A dan 1B ini sebenarnya dia defaultnya nyambung. Jadi harusnya saya ngambil dari sini. Berarti ini harus saya putar dulu. Oke. Berarti dia harusnya seperti ini. Oke, benar. Sekarang udah 0 volt. Kalau saya tekan, dia jadi 5 volt. Lepas, 0 volt. Tekan lagi, 5 volt. Oke, udah benar. Jadi kita sekarang sudah memberikan D flip-flopnya. Sekarang, clock-nya, oke, lampu masih nyala terus. Berarti di sini seolah-olah clock-nya, ini udah benar ya, kita pindah ke sini dulu. Kabelnya saya pindah ke clock-nya sekarang. Clock-nya 0 volt. Kalau saya bawa ke atas, enggak berubah. Berarti kita salah juga. Bukan kita. Saya salah, bukan ini sama ini, tapi mungkin 1B sama 1A. Berarti mungkin sama yang 1A di sini. Start. Oke, 0 volt. Pasang, sudah benar ya. Nah, oke, sudah benar sekarang. Jadi, ini seakan-akan kita mensimulasikan clock-nya. Clock-nya 0. Lampunya mati. Kemudian, clock-nya saya aktifkan jadi 1, cuma datanya masih 0. Coba sekarang saya tekan dip switch-nya. Nggak ada yang berubah. Kenapa nggak berubah? Oke, kita coba lihat. Atau, bentar, ini kayaknya lebih enak kalau ini kita ganti juga dengan switch yang tadi deh. Soalnya ribet juga ininya. Mana dia? Mana dari switch-nya? Switch merah, di mana kau? Di atas ya. Mana dia? Ini dia. Oke, berarti harusnya ini sama ini kan ya. Ini nyambung ke sini, yang ini nyambung ke sini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Atau biar gampangnya kita pasang 2 multimeter ya, biar ketahuan tegangan-tegangannya. Nah, ini dia. Ground, dan ini adalah untuk clock-nya. Kita langsung ke sini, clock.
Nah, berarti ini clock. Kita kasih nama dulu. Ini adalah clock. Kok clock? Betul ya? Betul ya, clock ya ini ya. Dan yang, salah, yang clock itu yang justru yang ini. Ini clock. Dan ini adalah yang data. Ya, ini data. Betul kan? Kan input dia. Dan yang ini adalah clock-nya. Oke, start simulation. Datanya 0, clock-nya 0. Oke, sekarang kita coba lihat. Clock-nya sekarang 1. Nah, pada saat clock-nya saya aktifkan, datanya 0 kan? Kalau datanya 0, maka output-nya juga dia jadi 0, lampunya mati. Nah, kemudian kalau saya matikan lagi clock-nya, ya jelas output akan tetap sama kan? Tetap 0, tetap mati dia. Kalau saya sekarang aktifkan lagi clock-nya, output tetap 0. Kenapa tetap 0? Ya soalnya data masih 0. Nah, sekarang kita coba. Datanya sekarang adalah 1. Pada saat datanya 1, kemudian saya aktifkan clock-nya. Clock. Nyala dia. Sekarang datanya 1. Datanya 1 membuat output-nya juga jadi 1. Kemudian clock-nya saya matikan. Tetap 1. Jadi kalau clock-nya mati, output tetap sama, yaitu 1. Oke. Sekarang kita coba pada saat output-nya pada saat clock-nya tidak aktif, data saya ubah. Tidak berubah deh kan? Jadi meskipun ini data saya ubah-ubah 0101, output tidak akan berubah. Kenapa? Ya soalnya clock-nya tidak aktif. Kalau clock-nya 0, output tetap sama kan? Seperti yang kita bahas di sini. Kalau clock-nya 0, mau D saya ubah berapapun, output tetap sama. Tidak akan berubah dia. Output hanya berubah kalau clock-nya 1. Nah, kalau clock-nya saya ubah jadi 1, baru dia membaca isi inputannya. Inputannya berapa? 0. Oke, outputnya jadi 0. Oke. Nah, sekarang kita coba satu kasus khusus. Ini kan outputnya clock-nya aktif kan? Datanya 0, sehingga outputnya 0. Nah, sekarang saya ubah-ubah. Loh, kok outputnya nggak berubah juga? Padahal clock-nya aktif loh. Clock-nya 1. Kalau clock-nya 1, harusnya kan dia membaca input kan? Seperti ini. Nah, kok outputnya tetap 0 dia? Nah, di data flip-flop yang kita beli dari pabrik, dia tidak membaca inputannya selama 1, tapi dia hanya membaca inputannya pada saat dia bergerak dari 0 menjadi 1. Atau biasa kalau di technical bilangnya rising edge. Rising, kenapa rising? Karena dia bergerak ke atas, rising, dari 0 jadi 1. Jadi data flip-flop maupun flip-flop lainnya, itu sebenarnya hanya membaca data pada saat rising edge saja. Jadi hanya pada saat dia bergerak dari 0 jadi 1. Setelah jadi 1, dia nggak baca lagi. Jadi meskipun di sini 1, clock-nya 1, kita ubah-ubah inputnya, dia nggak mau baca. Saya nggak mau baca. Saya cuma baca pada saat rising edge saja. Nah, itu perbedaan antara teori yang kita bahas di sini dengan
kalau kita beli alatnya langsung di kayak Jaya Plaza atau tempat yang lainnya. Oke. Emang bedanya apa sih? Bedanya adalah sebenarnya data D flip-flop yang kita beli di pasaran sebenarnya di depannya ada lagi. Ada sebuah rangkaian lagi, tapi kita nggak bahas di sini. Dan rangkaian itu yang membuat dia hanya membaca pada fase rising edge saja. Kalau modelnya seperti ini, kalau clock-nya 1, D saya ubah-ubah, output akan berubah. Jadi sepanjang clock-nya aktif, 1, di pas datar ini, output saya ubah-ubah, input saya ubah-ubah, data saya ubah-ubah, output juga pasti akan berubah. Nah, realnya dia hanya membaca sebenarnya pada rising edge saja. Makanya di sini pada saat dia 1, ini saya ubah-ubah, dia nggak akan berubah. Dia hanya berubah kalau dia rising edge. Nah, kalau ini saya ubah jadi 0, itu bukan rising edge, tapi namanya falling edge. Jadi rising dari 0 naik ke 1, itu rising edge. Kemudian stabil 1, turun ke 0. Nah, ini namanya falling edge. Edge tepi turun, falling edge, tepi jatuh ya biasanya. Tepi jatuh atau tepi nanjak. Jadi ada rising edge dan juga ada falling edge. Dan dia hanya membaca di rising edge saja. Makanya di sini kalau ini saya aktifkan sekarang on-nya, clock-nya, maka dia berubah dari 0 jadi 1 kan? Nah, itu rising edge, maka dia baru akan membaca data. Karena datanya 1 di sini, maka begitu saya aktifkan, output-nya juga jadi 1. Oke, dan sedikit paham antara perbedaan antara yang teori kita bahas dengan real di lapangan. Nah, kalau yang JK sebenarnya sama saja, teman-teman bisa bisa cobaan diri. Kemudian untuk yang SIPO, teman-teman juga bisa cobaan diri. Kita sekarang coba masuk ke mesin sekuensial. Atau bahasa Inggrisnya adalah finite state machine. Oke. Nah, finite state machine atau mesin sekuensial, dia sebenarnya gabungan antara rangkaian kombinasional yang sudah kita bahas di pertemuan 8 yang nggak salah ya. Yang kita mencoba menggabungkan berbagai gerbang OR, AND, inverter, NAND, NOR, kita kombinasikan untuk membentuk sebuah fungsi. Itu adalah rangkaian kombinasional. Nah, begitu kita tambahkan memori di sini, memori ini adalah flip-flop, dia menjadi yang namanya mesin sekuensial. Tapi topologinya atau konfigurasi adalah seperti ini. Dia ada input, ada output, dan dia ada namanya feedback. Nah, feedback di sini berasal dari kombinasional logic, dia masuk ke memori, dan memori di sini dia dimasukkan lagi ke kombinasional logic. Dan tentunya memori di sini dia bekerja berdasarkan clock, karena memori ini flip-flop kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, output itu terpengaruh oleh input X1 sampai Xn, dan juga terpengaruh oleh Y1 sampai YR, yang berasal dari output itu sendiri. Nah, makanya di sini ada dua perbedaan antara mesin sekuensial dengan rangkaian kombinasional. Yang pertama adalah kalau di rangkaian kombinasional dia nggak ada memori. Jadi dia bekerja suka-suka. Begitu, misalnya saya punya rangkaian kombinasional, begitu input saya ubah, output akan langsung berubah. Saat itu juga, ya mungkin ada delay lah. Delay berdasarkan dari delay propagasi dari masing-masing gerbang.
Tapi saya ubah inputnya, output akan berubah. Itu rangkaian kombinasional. Tapi kalau mesin sekuensial, input saya ubah, output belum tentu berubah. Karena dia ada clock. Kalau clock saya aktifkan, baru outputnya akan berubah. Oke, itu perbedaan pertama antara rangkaian kombinasional dengan mesin sekuensial. Yaitu kalau rangkaian kombinasional, input saya ubah, output langsung berubah. Tapi kalau di mesin sekuensial, input saya ubah, setelah di clock, baru outputnya akan berubah. Oke, itu perbedaan pertama. Nah, perbedaan kedua, seperti dari gambar ini, output, kalau di rangkaian kombinasional, output hanya tergantung pada input. Dia tidak tergantung pada hal lainnya. Makanya di rangkaian kombinasional kita bahasnya adalah fungsi. Fungsi yang pertama di sini memetakan input. Fungsi yang kedua di sini karena misalnya ada dua output memetakan input. Jadi output hanya tergantung dari input. Nah, kalau di mesin sekuensial, output tergantung pada input dan juga nilai output sebelumnya. Makanya di sini ada frase nilai output sebelumnya. Wah, gimana caranya tahu nilai output sebelumnya? Nah, makanya kita butuh memori untuk menyimpan atau untuk mengingat nilai output sebelumnya berapa ya. Jadi kalau misalnya inputnya 0, di sini harusnya 1. Kemudian inputnya 0, outputnya di sini 0. Nah, outputnya bisa berbeda antara kalau outputnya 1 atau outputnya 0. Karena output berikutnya setelah saya clock itu tergantung dari nilai output sebelumnya berapa. Nah, makanya di sini dia butuh memori untuk mengingat tadi nilai output sebelumnya berapa ya? Karena itu nanti menentukan. Makanya di sini karena dia ada feedback, makanya nilai outputnya disimpan di memori. Kemudian begitu saya clock nilai di sini itu juga mempengaruhi output. Jadi seperti ini. Jadi dia makanya ada feedback. Misal di sini 00, di sini 11. Nah, 11 di sini disimpan di memori, di sini menjadi 11. Kemudian inputnya saya ubah jadi 0-nya tetap 0, di sini jadi 1 misalnya. Nah, 01 di sini dia akan terpengaruh oleh 11 di sini sehingga secara rangkaian kombinasional di sini harusnya dia berubah jadi 0, 0. Tapi begitu saya clock, maka 11 di sini yang tadinya 11, maka dia jadi tersimpan di memori atau ke rangkaian aja langsung ya, biar gampang. Nah, model dari mesin sekuensial ada dua jenis. Pertama adalah Mealy sama Moore. Bedanya apa? Bedanya kita langsung aja seperti ini. Ini Mealy, ini Moore. Bedanya apa? Kelihatan enggak bedanya? Kalau Mealy, output tidak hanya tergantung dari memori, tapi dia juga tergantung langsung oleh input. Tapi kalau Moore, outputnya hanya tergantung dari memori. Nah, sekarang di sini kita perhatikan ada beberapa definisi. Di sini ada memori. Memori tentunya dia butuh clock kan. Di sini ada clock berarti. Nah, memori inputannya disebut sebagai NS atau next state di sini. Output dari memori disebut sebagai PS atau present state.
Nah, kemudian kita punya dua buah rangkaian kombinasional. Satu adalah untuk next state combinational logic, jadi adalah rangkaian kombinasional untuk menghitung next state-nya berapa. Inputannya berasal dari outputan memori atau berasal dari present state ditambah dengan input. Itulah fungsi dari rangkaian kombinasional untuk next state. Dan karena ini adalah rangkaian kombinasional, berarti kita hanya bekerja berdasarkan fungsi. Fungsi dari NS-nya berapa? Misalnya dia adalah I0, I1, kemudian PS. Misalnya dia adalah I0 not kali PS misalnya, tambah I0 kali PE dan seterusnya. Jadi adalah fungsi biasa. Nah, sama seperti yang next state combination logic, kita juga punya combination logic yang kedua atau rangkaian kombinasional yang kedua. Dia adalah rangkaian kombinasional untuk menghitung output. Dan dia adalah fungsi dari present state dan input kalau dia adalah melee. Tapi kalau dia adalah more, maka rangkaian kombinasional di sini dia hanya berdasarkan PS saja. Jadi makanya more itu pada saat mendesainnya dia lebih mudah. Tapi rangkaiannya itu bisa jadi lebih kompleks dibandingkan dengan yang melee. Jadi makanya kita ditanya, mau desainnya gampang tapi nanti bikinnya susah, atau mau desainnya susah tapi nanti bikinnya gampang. Gampang maksudnya lebih sederhana. Oke, itu bedanya antara melee sama more. Lanjut lagi. Nah, sekarang tadi ada present state, ada next state. Apa itu? Nah, state itu adalah kondisi dari mesin sekuensial. Misalnya, saya punya state 100. Ini adalah present state-nya. Jadi saat ini present state saya di sini itu adalah 100 nilainya. Kalau saya clock, berarti di sini memori saya aktifkan. Next state-nya jadi berapa? Nah, next state di sini kan tergantung dari sini kan. Dan dia adalah fungsi dari input dan juga present state. Nah, kalau saya clock, next state-nya jadi berapa? Nah, dia ada aturannya. Kalau present state-nya 100, maka output-nya atau next state-nya itu hanya bisa menjadi 101, misalnya seperti itu. Jadi kalau saya clock, dia nggak mungkin berubah jadi 110. Pasti hanya bisa berubah jadi 101. Nah, makanya di sini disebut output-nya tergantung dari input sebelumnya. Jadi 101 hanya akan tercapai kalau output sebelumnya atau present state-nya adalah 100. Dia nggak mungkin dari 011 tiba-tiba langsung lompat ke 001. Itu hanya terjadi di rangkaian kombinasional. Ini mesin sekuensial. Output-nya hanya tergantung dari output sebelumnya. Nah, ini disebut sebagai state. Jadi state adalah kondisi dari nilai output. Outputnya berapa? 100. Oke, itu state-nya sekarang. Setelah saya clock, dia kemungkinan berubah jadi berapa? Bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini. Nah, itu yang disebut sebagai urutan state, sequence of state. Namanya mesin sekuensial. Nah,
Kalau state-nya ada 3 nilai seperti di sini, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, itu berarti kita memerlukan 3 buah memori. Dan memori tersebut kita beri nama misalnya ini A, ini B, ini C, seperti di sini. Sesuai dengan urutannya. Berarti karena di sini adalah A, B, C, berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. 0, 1, 1 berarti A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Nah, masing-masing A, B, C di sini adalah memori. Berarti kalau state-nya ada 3 nilai seperti ini, itu berarti kita membutuhkan 3 buah memori. Berarti ini adalah flip-flop A, ini berasal dari flip-flop B, ini berasal dari flip-flop C. Oke. Sekarang ini nggak usah ya, langsung aja. Diagram state. Nah, diagram state itu menunjukkan proses perubahan dari state. Jadi, kalau state-nya sekarang ini, nanti kalau saya clock, dia berubah bisa jadi apa aja berubahnya. Nah, itu kita yang desain. Makanya, diagram state itu adalah desain kita sendiri. Sesuai dengan kita pengennya mesin sequential ini bekerja seperti apa. Misalnya, ini. Present state, outputnya berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Kemudian saya clock. Maka dia akan berubah, A-nya berubah dari tetap 1, B-nya yang berubah dari 0 jadi 1, C-nya juga berubah dari 1 jadi 0. Kemudian clock lagi. Maka A-nya tetap 1, B-nya tetap 1, C-nya yang berubah dari 0 jadi 1. Clock lagi, maka dia berubah jadi sini, nggak tahu ini berapa state-nya. Nah, ini disebut sebagai one way state diagram. Jadi diagram status atau diagram state yang cuma satu arah. Jadi cuma lempeng aja dari sini clock 100, clock 101, clock 110, clock 111 dan seterusnya. Nah, ada juga yang namanya two-way state diagram. Contoh misalnya seperti ini. Ini berarti adalah A-nya, ini adalah present state, ini adalah B, ini adalah C. Oke. Kemudian clock. Bentar dulu. Clock. Di sini ada inputan nih, yaitu X. X itu adalah input di sini kan. Using X as an input. Jadi saya punya sebuah mesin sequential yang ada input. Kan tadi mesin sequential kita gambar seperti ini. Ini ada NSCL, Next Combinational Logic, ini inputnya. Dan inilah X. Dan kemudian ini NS, ini memorinya, ini adalah present state, dan inilah output combinational logic, dan inilah outputnya. Dan dari sini, dia ada feedback ke sini kan, tadi gambarnya kan. Nah, sekarang present state sekarang adalah 101, berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Clock. Tunggu dulu, X-nya berapa? X di sini nilainya berapa? Kalau X-nya 1, berarti larilah dia ke sini. Sehingga A-nya tetap 1, B-nya berubah jadi 1, C-nya berubah jadi 0. Tapi kalau X-nya sama dengan 0, maka dia bukan lari ke sini, tapi justru larinya ke sini. Karena di sini adalah X0. Sehingga A-nya 1, B-nya tetap 0,
C-nya yang berubah jadi 0. Oke, agak kebayang ya. Kita coba ulangi lagi. Kita clear dulu. Present state ini ya, 101. Berarti sekarang kita lagi di sini. Kita lagi di 101. Kemudian clock. Dia lihat belakangnya. X berapa? X-nya 0. Oh, X-nya 0. Saya lari ke sini. Berarti sekarang ini jadi present state saya. Kemudian clock lagi. Lihat belakang. X-nya berapa? Oh, 1. Berarti nanti dia lari ke sini. Berarti sekarang ini jadi present state-nya, bukan ini lagi. Kemudian clock lagi. X berapa? Oh, masih 1. Berarti saya geser ke sini. Sehingga A-nya jadi 1, B-nya 1, C-nya jadi 0. Jadi bukan lagi present state, tapi ini jadi present state. Kemudian clock lagi. Lihat inputannya. X-nya berapa? Oh, 1 masih. Geser dia ke sini. Ini jadi present state. Kemudian clock lagi. X-nya berapa? Oh, X-nya sekarang 0. Karena X-nya 0, saya ke sini sekarang. Jadi bukan lagi present state-nya, ini present state-nya. Clock lagi, X masih 0. Mundur lagi ke sini. Dan seterusnya. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan clock dan juga nilai inputannya berapa. Oke. Dan ingat, ini tidak tergantung dari mau melee, mau more. Kerjanya seperti ini. Karena kita hanya bahas yang ini. Nanti kalau kita bahas yang OCL, yang output combination logic, baru kita bisa harus perhatikan dia melee atau more. Tapi kalau diagram state, dan kita baru mau mendesain ada rangkaian apa sih di dalam NSCL ini, nah itu baru kita hanya melihat PS-nya berapa, X-nya berapa. Sekarang ini yang more model, coba kita bahas dulu biar nggak bingung. Nah, kemudian tadi kan kita ingin mendesain mesin sekuensial kan. Pada saat ingin mendesain mesin sekuensial, berarti kita pertama harus mendesain diagram state-nya. Nah, pada saat kita ingin mendesain diagram state-nya, maka yang harus kita perhatikan itu ada beberapa aturan. Rule number 1. Jumlah dari semua outgoing value itu harus 1 agar dia stabil. Contoh misalnya, ini adalah present state kita. Kalau ada jalur keluar yang ada nilainya, misalnya X di sini, maka saya harus juga membuat jalur keluar yang X0. Maka di sini harus ada juga X0. Jadi enggak boleh kalau ini enggak ada. Misalnya ini saya hapus, sehingga cuma ada X, itu jadi enggak stabil mesinnya. Maka kita kalau ada X, kita harus bikin juga jalur keluar untuk X0. Kenapa? Soalnya X ditambah X0 sama dengan 1. Karena dia totalnya harus sama dengan 1. Oke, itu aturannya. Kemudian aturan lainnya lagi, diusahakan, karena ini memang agak susah, diusahakan hanya ada satu yang berubah di variable state. Variable state itu yang tadi sini. Ini variable state A. Ini variable state namanya B. Ini variable state namanya C. Jadi perubahan dari suatu state ke state yang lainnya itu diusahakan hanya satu yang berubah. Contoh misalnya dari 100 berubah menjadi 101. Jadi dari 100
0, 0. Ini kan A, ini B, ini C. Berubah jadi 1, 0, 1. Yang berubah cuma C kan? Ini aja yang berubah. Bagus ini desainnya. Tapi kalau yang ini dari 101 yang ini jadi 110. Ini yang berubah 2. B-nya berubah, C-nya juga berubah. Nah, ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Nanti kita bahas. Jadi sebisa mungkin yang berubah hanya satu variable state. Oke. Ini teori dulu ya, jadi kalau misalnya masih bingung, enggak apa-apa. Karena minggu depan kita sudah mulai mendesainnya, nanti pas desain itu kelihatan gimana sebenarnya caranya untuk mendesain agar only one change a variable state. Oke. Nah, karena baru masuk ke designing, cuma desainnya nanti kita baru bahas di minggu depan. Oke, untuk sejauh ini ada pertanyaan dulu. Jadi kita sudah bahas tentang data flip-flop dengan menggunakan Tinkercad. Ingat, dia hanya bekerja pada rising edge. Jadi meskipun clock-nya 1, output tidak akan berubah. Dia hanya bekerja pada saat dia rising edge. Bukan pada saat stabil 1, bukan pada saat falling edge, dan juga bukan pada stabil 0. Tapi dia hanya bekerja pada saat dari 0 berubah jadi 1. Kemudian kita juga sudah membahas tentang konsep mesin sekuensial. Ingat, ada dua perbedaan antara rangkaian kombinasional dengan mesin sekuensial. Pertama adalah input berubah, output langsung berubah. Itu rangkaian kombinasional. Tapi kalau mesin sekuensial, input berubah, output tidak akan berubah. Kecuali kalau clock-nya saya aktifkan. Clock, baru dia baca inputnya apa ya? Oh ini, output berubah. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, karena ada yang memori, maka output di rangkaian kombinasional, dia hanya tergantung pada input. Tapi kalau di mesin sekuensial, output tergantung pada input dan juga tergantung pada nilai output sebelumnya berapa. Makanya ada istilahnya QT sama QT plus 1. QT itu adalah present state. Output saat ini berapa. Kemudian clock, dia berubah jadi berapa. Nah, berubah jadi berapa itu jadi QT plus 1. Kenapa plus 1? Karena dia jadi di clock. Clock T plus 1. Clock T plus 1 lagi. Clock T plus 1 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang yang namanya diagram state. Jadi kalau di rangkaian kombinasional kita taunya ada apa? Truth table. Kemudian juga ada namanya K-map untuk menyederhanakan. Nah, kalau di mesin sekuensial kita ditambah dengan diagram state. Kenapa ada diagram state? Soalnya tadi outputnya tergantung pada nilai output sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai state. Kalau sekarang 101, maka outputnya itu tidak mungkin dari 101. Jadi kayak misalnya seperti ini. Kalau sekarang kita ada di sini, clock, tidak mungkin dia langsung lompat ke sini. Pasti kalau tidak ke sini dulu, ya ke sini dulu. Baru setelah itu bisa ke sini. Nah, itu fungsi dari diagram state. Dan pada saat kita mendesain diagram state, ada dua aturan. Pertama adalah outgoing variabel itu harus 1 jumlahnya, agar dia stabil. Kemudian aturan yang keduanya adalah sebisa mungkin hanya ada satu variabel state yang berubah. Jadi ingat, ini adalah state, dan masing-masing nilai di sini ini disebut sebagai variabel state. Oke, baik itu aja dari saya untuk penjelasan konsep diagram, konsep mesin sekuensial. Minggu depan baru kita mulai mendesain. Tidak usah khawatir, kita masih punya 2 kali pertemuan untuk membahas gimana caranya mendesain mesin sekuensial.
mulai dari yang paling sederhana sampai yang lumayan rumit. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di LMS, belum saya aktifkan, nanti saya aktifkan. Dan seperti biasa, deadline-nya adalah Sabtu malam. Jadi pas Minggu jam 00.01 itu sudah expired. Oke, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pagi, Pak. Pak. Ya. Makasih, Pak. Iya, Terima Pak. kasih, Pak.